Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kerap kali kita mendengar, melihat dan membaca di semua platform yang kita miliki terkait campur aduk antara menegakkan syariat dengan membuat negara Islam. Keduanya merupakan hal yang berbeda, tetapi acap kali disamaratakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk merombak dasar negara, sistem bernegara, maupun filosofi yang menjadi panduan di dalam bernegara tersebut. Menjalankan syariat Islam untuk orang Islam itu hukumnya adalah wajib. Tidak perlu diperintah. Sebagai seorang muslim, saya memiliki kewajiban untuk menjalankan dan menegakkan syariat Islam itu sendiri, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah. Tidak ada halangan untuk menegakkan antara fardu ain dan fardu kifayah di dalam konteks kita bernegara di bawah naungan Pancasila yang menjadi konsensus kita bersama sejak dahulu kala. Pencampur adukan antara menegakkan syariat Islam dan membangun negara Islam hanya dimotori selalu oleh orang-orang transnasional atau orang-orang yang ada di Indonesia tetapi membawa misi global yang ingin membangun atau menjadikan Indonesia sebagai role model untuk kepentingan globalnya. Kalau yang dimaksudkan misalnya adalah menegakkan syariat, maka di dalamnya tidak ada kewajiban sama sekali untuk mendirikan atau membangun negara Islam. Kalau yang dimaksud juga nantinya adalah menegakkan negara Islam atau membangun khilafah Islamiyah sebagai sebuah sistemnya, itu persoalan lain. Itu tentunya akan merombak struktur negara kita. Sedangkan berbicara tentang struktur negara, di dalamnya ada orang Islam, ada orang non-Muslim, potongan dan penyerapan orang Islam setinggi apa, dan lain sebagainya. Tentunya berbagai macam varian, tidak dimonopoli oleh salah satu saja. Maka yang terjadi nanti adalah jika kepentingan kelompok semata di dalam membangun negara Islam itu dinaikkan, maka akan banyak masalah yang timbul. Setidaknya ada beberapa, yaitu pertama, gerakan itu akan berhadapan dengan negara. Buktinya PKI, kemudian Hizbut Tahrir Indonesia, dan yang terakhir adalah Front Pembela Islam. Ketiganya memiliki visi dan tata cara implementasi yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi ketiganya memiliki tujuan yang sama, yakni ingin merombak sistem bernegara, mindset orang bernegara, dan yang terakhir adalah landasan nantinya di dalam bernegara. PKI dibubarkan disebabkan tidak adanya kesesuaian antara visi gerakan dengan konteks dia bernegara. HTI pun demikian. HTI memiliki landasan dan filosofi yang menyertai gerakannya dan tidak berkesesuaian dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Front Pembela Islam memiliki landasan dan filosofi gerakannya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi implementasi dari nahi mungkar tidak berkesesuaian dengan yang diharapkan negara, yaitu dengan cara-cara yang baik dan bijaksana. Yang kedua adalah para pembawa visi yang ingin membangun negara Islam, dia akan berhadapan dengan umat Islam mayoritas, di mana dia harus sadar bahwa Indonesia berkali-kali digaungkan dan ingin ditegakkan oleh berbagai macam varian
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, tetapi berakhir dengan kegagalan. Yang berikutnya juga akan mendapatkan perlawanan secara totalitas dari kelompok non-Muslim. Karena sampai detik ini seluruh kelompok yang membawa visi misi dan sistem khilafah Islamiyah di dalam tatanan konsep maupun implementasinya sama-sama tidak menjadikan non-Muslim sebagai bagian penting di dalam negara tersebut. Contohnya Hizbut Tahrir Indonesia. Dia hanya mengakui non-Muslim sebagai warga negara saja nantinya, tetapi non-Muslim sebagai warga negara yang berkepentingan dan diikutsertakan di dalam membangun negara di wilayah-wilayah baik yang strategis maupun non-strategis itu tidak ada sama sekali. Yang berikutnya juga tentunya akan mengguncangkan struktur maupun sistem bernegara yang sudah mapan. Saya selalu mengibaratkan, jika Anda membeli sebuah bakso dengan memberikan mangkuk Anda sendiri, kemudian ketika Anda ingin memakannya dan bakso itu tidak enak, maka yang Anda buang adalah baksonya, bukan mangkuk maupun wadahnya. Begitu sebenarnya kita di dalam bernegara. Tetapi contoh itu tidak berlaku bagi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia misalnya. Bagi dia, kepentingan mereka adalah tidak saja membuang baksonya, tetapi mengganti mangkuknya dengan yang baru. Ini contoh orang-orang yang ingin bekerja dari awal, tetapi melupakan manifestasi yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa ini. Yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah akan terjadi perbedaan areal di wilayah Indonesia, misalnya seperti timur dan barat. Di timur akan didominasi oleh orang Kristen. Ketika negara nanti diislamkan, sangat mungkin Indonesia akan terpecah belah. Ya, akan terpecah belah, terjadi gesekan antara timur dan barat yang disebabkan perbedaan agama. Tentunya ini tidak diinginkan oleh seluruh para founding fathers tatkala itu. Kenapa? Bagi para founding fathers tatkala itu, misalnya ada K. Wahid Hasyim, K. Hasyim Asy'ari, kemudian ada Cokro Aminoto, ada Agus Salim, dan tokoh-tokoh kelas kakap maupun berat lainnya. Mereka menemukan satu formulasi, yaitu Pancasila, ya, sebagai dasar negaranya. Karena Islam pada waktu itu tidak bersifat pragmatis, ya, tetapi ideal. Nah, kalau Islam sekarang banyak pragmatisnya. Loyalitas kepada agama dan negara utuh ketika itu. Itu yang menjadikan Indonesia beda antara kala itu dengan saat ini. Para pembawa agama telah bersemai di dalam diri dia yang sifatnya pragmatis. Berbeda dengan kala itu, para pendiri negara, para founding fathers lebih mementingkan kepentingan yang bersifat kemaslahatan publik dibandingkan kemaslahatan pribadi maupun kelompoknya. Maka satu-satu kesimpulan yang patut kita ajukan adalah bahwa bagaimana sistem bernegara yang paling ideal di dalam negara, atau bagaimana sistem bernegara yang paling ideal di dalam agama Islam, jawabannya hanya sederhana. Mana yang lebih dekat dengan kemaslahatan publik, itulah sistem bernegara yang paling benar. Nah, di dalam konteks kita bernegara, sistem yang paling mendekati kebenaran adalah kita menjadikan Pancasila sebagai asas bernegara. Jadi memang saat ini syariat Islam diterima dengan a priori. Terjadi pro dan kontra. Itu fakta yang tidak bisa terelakkan di antara kita. Di satu sisi ada tuntutan seperti tadi yang saya katakan, ingin membentuk dan membangun negara Islam, dan itu harus diaplikasikan secara tekstual. Di lain pihak ada orang yang juga baru mendengar kata syariat sudah merasa ngeri, takut, Islamofobia.
istilah Arabnya ada ifrot ya. Ada ifrot. Berifrot itu berlebihan dalam mengamalkan agama, dan di satu sisi ada namanya tafrid, meremehkan, melonggarkan dan acuh tak acuh terhadap sistem atau ajaran di dalam agama, baik yang tertera di dalamnya secara nilai maupun yang sudah terbakukan. Dan dua-duanya tidak bagus, baik yang ifrat maupun yang tafrid. Nah, oleh sebab itu organisasi yang lahir dari Indonesia, made in Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, masalahnya bukan terkait pro maupun kontra terhadap syariat itu, baik aspek konsep maupun menegakkannya, tetapi bagaimana pola metodologis pengembangan syariat itu di dalam konteks kita bernegara di Indonesia. Hakikinya syariat tidak boleh dihadapkan dengan negara. Sebab itu NU sudah punya pola metodologisnya, di mana di dalam tatbikus syariah, aplikasi dan implementasi dari syariat Islam yang diberitakan dan diwartakan dan sampai kepada kita semua secara tekstual dilakukan di dalam kerangka civil society, tidak di dalam nation state atau di dalam negara. Aplikasi tekstualnya itu untuk jamaah NU, untuk jamaah Islam NU sendiri. Jadi di dalam kerangka organisasi, misalnya dia harus taat beribadah, taat berzakat dan lain sebagainya, atau ingin mengaplikasikan Islam secara totalitas, yaitu monggo silakan. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum atau menghukumi sesuatu dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka dianggap orang kafir. Sesungguhnya ingat, ayat ini berbicara juga bukan di dalam konteks negara, sebab ungkapan kata man, waman lam yahkum, kata man di situ itu barang siapa, di sini maksudnya adalah orang, individu. Jadi objek itu dikenakan kepada individunya, bukan kepada institusi negaranya. Ayat ini memang sering disalahgunakan dan diterima juga dengan cara yang salah, akhirnya melahirkan orang-orang yang salah seperti kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, menjadikan ayat ini sebagai hukum yang dikenakan kepada negara. Maka kemudian mereka mengatakan sistem kita demokrasi adalah sistem kufur, ya, kemudian negara kita ini menganut sistem tauhid, orang-orang yang berada di dalamnya tidak diakui dan tidak mendapat legitimasi di dalam agama. Sesungguhnya itu adalah semuanya adalah bualan mereka. Mereka telah memperjualbelikan ayat, dan ayat itu tidak berbicara sebagaimana mestinya. Jadi menegakkan syariat Islam bisa dilakukan dalam konteks kita bernegara di Indonesia, dan membangun negara Islam bukan sesuatu yang wajib, sebab itu adalah ijtihadi yang sifatnya melibatkan seluruh komponen lembaga, suku, agama yang ada di Indonesia. Kalau toh ada ijtihadi yang lainnya, itu masih menjadi multi tafsir, ya, karena dia belum masuk ke ruang kebersamaan, dan tentunya itu tidak bersifat maslahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.